Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanti Ika Widyastuti, NIM 193111048, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dari kelas PAI 5B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Umar bin Khattab sebagai Khalifah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, mengenai pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yang berarti pengganti-pengganti Rasulullah yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Khulafaur Ar-Rasyidin yakni dari orang-orang Muslim yang paling dekat dari Rasulullah setelah meninggalnya beliau. Dianggap demikian karena mereka menganggap bahwa 4 tokoh sepeninggalan Rasulullah tersebut orang yang selalu mendampingi Rasulullah ketika beliau menjadi pemimpin dan ketika beliau sedang menjalankan tugasnya. Dalam Al-Quran, manusia secara umum merupakan khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan menyederhanakan bumi beserta isinya. Sedangkan khalifah secara khusus maksudnya yakni pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai imam umatnya, dan secara kondisional juga menggantikan sebagai penguasa sebuah identitas kedaulatan Islam atau negara sebagaimana diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW selain sebagai Nabi dan Rasul juga sebagai imam, penguasa, panglima perang, dan lain sebagainya. Adapun maksud lain dari Khulafaur Rasyidin yakni para pemimpin atau pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar dan selalu mendapat petunjuk dari Allah. Nah, kemudian ada tugas Khulafaur Rasyidin yakni menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslim. Kemudian yang selanjutnya yakni sejarah pada masa Khulafaur Rasyidin atau riwayat singkat dari Khalifah Umar bin Khattab, yakni Umar bin Khattab dilahirkan di Mekah. Beliau memiliki nama lengkap Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Abdullah bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Luwai. Beliau dilahirkan setelah 13 tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Quraisy. Silsilahnya berkaitan dengan garis keturunan Nabi pada generasi ke-8 Ka'ab bin Lu'ay. Ibu beliau bernama Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Mahzum. Moyangnya menjaga jabatan duta besar dan leluhurnya adalah pedang. Beliau salah satu dari 17 orang Mekah yang terpelajar ketika kenabian dianugerahi kepada Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang menjaga kehormatan dirinya dan memiliki watak yang temperamental. Setiap kali beliau berpapasan dengan orang-orang Muslim, pasti beliau menimpakan berbagai macam siksaan. Dalam hati Umar bergolak sebagai perasaan yang sebenarnya saling bertentangan. Penghormatannya terhadap tradisi leluhur, kebebasan menegakkan minuman keras hingga mabuk dan bercandaria, bercampur baur dengan ketakjubannya terhadap ketabahan dan kesabaran orang-orang Muslim ketika menghadapi cobaan dalam rangka mempertahankan akidahnya. Keadaan tersebut masih ditambah lagi dengan keraguan-keraguan yang menari di dalam benaknya, dan benaknya pun siap yang berakal bahwa apa yang diserukan Islam jauh lebih bagus dan agung daripada apa yang dilakukan oleh mereka selama ini. Kemudian yang kedua yakni pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab.
Ketika Abu Bakar meninggal, maka kekhalifahan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah dilakukan melalui penunjukan oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar sakit, sahabat berkumpul di sekitarnya. Abu Bakar bertanya kepada mereka, "Apakah kalian akan menerima orang yang saya akan calonkan sebagai pengganti saya?" Kata Abu Bakar. Kemudian, "Saya bersumpah bahwa saya melakukan yang terbaik dalam menentukan hal ini, dan saya telah memilih Umar bin Khattab sebagai pengganti saya," kata beliau. Para sahabat pun menjawab, "Kami mendengarnya dan kami akan mentaatinya." Kemudian Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya, walaupun perbuatan tersebut belum pernah dilakukan oleh Nabi. Ketika Rasulullah SAW wafat, umat Islam terbagi menjadi dua kelompok dan menetapkan bahwa pemimpin mesti berasal dari kelompoknya. Hal tersebut terjadi karena Nabi Muhammad SAW tidak menentukan penggantinya sebelum wafat. Apabila Abu Bakar membiarkan kursi khalifah atau kepemimpinannya kosong ketika ia meninggal, maka umat Islam diperkirakan akan kembali pada perdebatan. Kemudian kekosongan kepemimpinan akan melahirkan fitnah yang lebih parah dan lebih dahsyat dibandingkan dengan adanya fitnah dari orang-orang murtad. Dengan kata lain, Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya dalam memimpin umat Islam agar umat Islam terhindar dari perpecahan. Menunjukkan umat Islam sebagai pengganti Abu Bakar sangat tepat karena bertepatan dengan pengembangan wilayah dakwah keluar dari Jazirah Arab melalui penaklukan wilayah. Kemudian yang ketiga yakni prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meraih prestasi antara lain beliau dapat mengatur administrasi negara dan lembaga keuangan dan peradilan pada masa Umar bin Khattab serta perkembangannya. Yang pertama mengenai mengatur administrasi negara. Karena perluasan wilayah terjadi dengan cepat, Umar segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Permintaannya diatur menjadi 8 wilayah provinsi. Yang pertama yakni Makkah, Madinah, Syriah, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masanya mulai diatur dan ditertibkan administrasi negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Yang kedua, mendirikan peradilan negara dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga edukatif. Yang ketiga, kepala negara dalam rangka menjalankan tugas eksekutifnya, ia bantu oleh pejabat yang disebut Alkitab atau Sekretaris Negara. Di masa Umar dijabat oleh Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Arqam. Kemudian yang keempat yakni menunjukkan bahwa jabatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta dapat menangkap penjahat dan masih ada lainnya. Kemudian yang selanjutnya yakni lembaga-lembaga keuangan dan peradilan pada masa Umar bin Khattab serta perkembangannya. Yang pertama dalam lembaga keuangan. Dalam lembaga keuangan, dengan berpijak pada ayat-ayat Al-Quran, Umar bin Khattab mulai memperhatikan harta kekayaan negara yang sumber-sumber pendapatannya mulai bertambah banyak. Pada masa Umar bin Khattab, wilayah pemerintahan Islam mulai bertambah banyak dan berbagai suku-suku bangsa berada di bawah kekuasaan negara Islam. Umar bin Khattab mulai berpikir untuk membuat undang-undang yang mengatur hubungan antara pemerintahan dengan bangsa-bangsa tersebut sesuai dengan syariat Islam.
Umar memperluas sistem keuangan negara, baik dari segi sumber pendapatan, pembelanjaan, ataupun urutan orang-orang yang berhak menerima dan sistem administrasi. Pada masanya, sumber-sumber devisa negara semakin bertambah banyak, dimulai mengembangkan sistem keuangan dan mengangkat pegawai yang digaji untuk mengurusi lembaga tersebut. Kemudian yang kedua yakni lembaga peradilan. Dalam lembaga peradilan, ketika pada masa Umar bin Khattab, agama Islam sudah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Wilayah negara menjadi semakin luas, umat Islam mulai berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Keadilan seperti ini mengharuskan negara Islam yang masih di awal kemunculannya perlu untuk mengembangkan sistem peradilan. Mulai saat itulah kesibukan khalifah bertambah, pekerjaan para gubernur di wilayah-wilayah juga bertambah. Hal tersebut mungkin munculnya perpecahan dan perselisihan umat. Umar bin Khattab pun kemudian berpikir untuk memisahkan antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain dengan menjadikan pengadilan sebagai lembaga independen. Hal tersebut dilakukan bertujuan supaya seorang hakim hanya mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan saja. Selain itu, maka lembaga peradilan mempunyai para hakim yang hanya mengurus masalah pengadilan saja dan tidak mengurus yang lain seperti masalah hukum dan pemerintahan. Dengan demikian, Umar bin Khattab merupakan orang yang pertama kali memberikan kepada lembaga peradilan wewenang khusus. Kemudian yang terakhir yakni akhir hayat Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat pada hari Rabu bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Beliau ditikam ketika sedang melakukan sholat subuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, budak Malik al-Mughirah bin Syu'bah. Diduga ia mendapat perintah dari kalangan majusi. Umar bin Khattab dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat pada usia 63 tahun. Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang yang pandai dalam menciptakan peraturan karena tidak hanya memperbaiki bahkan mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar bin Khattab pun juga telah juga menerapkan prinsip demokrasi dalam kekuasaannya, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negaranya. Khalifah Umar bin Khattab pun terkenal sebagai seorang yang sederhana, bahkan beliau membiarkan tanah dari negeri jajahan untuk dikelola oleh pemiliknya, bahkan melarang kaum muslim untuk memilikinya. Sedangkan para prajurit pun menerima tunjangan dari Baitul Mal, yaitu dihasilkan dari pajak. Baik teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.